Perkenalkan, nama saya Wahmi Miftahani, NIM 200301131. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas soal statistik tentang analisis regresi dan kolerasi berganda dengan dosen pengampu yaitu Ibu Intan Putri Azhari, SEMACC. Sebelum kita membahas soal, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dasar tentang analisis regresi dan korelasi berganda. Korelasi berganda adalah suatu korelasi yang bermaksud untuk melihat hubungan antara 3 atau lebih variabel, 2 atau lebih variabel dependen dan 1 variabel independen. Korelasi berganda berkaitan dengan interkorelasi variabel independen sebagaimana korelasi mereka dengan variabel dependen, seperti rumus di atas. Variabel independen sebagaimana korelasi mereka dengan variabel dependen. Korelasi berganda atau multi correlation merupakan korelasi yang terdiri dari 2 variabel bebas atau X1 dan X2 atau lebih serta 1 variabel terikat yaitu Y. Apabila perumusan masalahnya terdiri dari 3 masalah atau lebih dan hubungan masing-masing variabel dihitung menggunakan korelasi sederhana, maka diperoleh alur hubungan antara masing-masing variabel. Sedangkan regresi berganda ialah suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh 2 variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan antara 2 variabel bebas atau lebih dengan 1 variabel terikat. Persamaan regresi berganda yaitu Y aksen sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah Bn dikali N dan selanjutnya. Dan Y aksen itu disebut dengan variabel dependen atau disebut dengan nilai yang dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah Bn dikali N. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya apa itu variabel dependen dan apa itu variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk kepada soal yang telah diberikan oleh Ibu Intan. Soalnya yaitu sebuah penelitian dilakukan oleh bagian peminjam kredit di sebuah bank untuk meneliti pendapatan para nasabahnya. Beberapa faktor yang berhubungan dengan tingkat pendapatan adalah nilai jual rumah dan jual tahun pendidikan. Dari 15 responden diperoleh data di atas. Nah, ini dia tabelnya. Nah, soal nomor 2 yaitu tentukan persamaan regresi berganda dari data tersebut dan jelaskan arti dari persamaan tersebut. Nah, untuk nomor 2 ataupun yang B, untuk mencari persamaan regresi berganda itu kita harus mencari sigma X1 pangkat 2, sigma X2 pangkat 2, sigma Y pangkat 2. Terus kita juga harus mengetahui sigma X1 pangkat E, sigma X2 pangkat Y, sigma X1, X2 dan B1, B2-nya juga. Di sini nanti kita bakal ada kesimpulannya Y. Ini dia. Dan untuk di pencarikan sigma X1 pangkat 2 itu ada rumusnya sigma X1 pangkat 2 dikurang sigma X1 pangkat 2 per N. Ini kita dapat dari tabel tadi dengan hasil ini dia. Inilah hasil seluruhnya. Dan selanjutnya juga seperti itu, sudah ada di tabel. Nih. Oke. Nah, selanjutnya kita mencari B1. Rumus B1 itu ialah dari yang tadi kita cari itu ada buka kurung sigma X2 pangkat 2, tutup kurung buka kurung lagi sigma X1 Y, baru dikurang sigma X1 X2, sigma X2 Y, dan seterusnya juga seperti itu.
Nah, kita langsung masukkan angkanya, kita jumlahkan seluruhnya, dan ini dia total akhirnya. Nah, B2 nya juga kayak gitu, sama, cuman di sini kita gunain perpangkatannya aja. Ini kita tadi kan B1 berarti X2, ini kita jadinya X1 jadinya X2 gitu. Di situ aja bedanya. Selanjutnya kita langsung ke total akhir. Nah, rumusnya itu ialah A sama dengan Y bar dikurang B1 X bar 1 dikurang. Nah, selanjutnya karena kita mencari persamaan regresi dengan rumus Y sama dengan A tambah B1 X1 ditambah B2 X2, sebelumnya kita harus mencari dulu total Y-nya, yaitu dengan cara A sama dengan Y bar dikurang B1 X bar 1 sama dengan dikurang B2 X2 bar. Lanjut aja, di situ Y-nya 39,12. Dia langsung dengan hasil 44,35. Masukkan A-nya 44,35, B1-nya tadi 0,02, B2-nya itu tadi ada 1, dan X2-nya itu ada. Langsung dengan hasil 44,35. Masukkan A-nya 44,35, B1-nya tadi 0,02, B2-nya itu tadi ada 1, dan X2-nya itu ada 0,4. Inilah dia hasil akhirnya untuk pertanyaan nomor 2. Yang ketiga ialah hitung R koefisien korelasi linear berganda atau antara X1 dan Y, antara X2 dan Y, dan antara X1 dan X2, dan jelaskan arti dari angka tersebut. Nah, untuk soal yang nomor 3 ataupun soal yang C itu dengan rumus RY 15. Nah, jadi dia itu akar B1 X1Y ditambah B2 X2Y per X per sigma Y2. Ini tadi B1 nya udah kita ketahui sebelumnya itu ada 0,02, baru ini 480,05, B2 nya itu minus 0,44, 2Y nya itu 1,34, sigma Y2 nya yaitu 104,27. Langsung aja ditambahkan dengan hasil 9,0601 ditambah min 0,58 per 104,27. Nah, ini dia dengan hasil akhir 0,08. Nah, selanjutnya soal yang keempat. Hitunglah R kuadrat atau yang disebut coefficient of determination dan jelaskan arti dari angka tersebut. Nah, untuk yang D atau nomor 4 itu kita disuruh mencari hitung R pangkat 2. R pangkat 2 rumusnya sama dengan RY 15 pangkat 2. RY 15 pangkat 2 tadi itu ada 0,08. Jadi pangkat 2 hasilnya 0,0064. Soal yang kelima atau soal yang terakhir yaitu berapakah pendapatan per tahun seseorang jika nilai jual rumah 150 juta dan tahun pendidikan selama 15 tahun. Nah, di soal yang E ataupun di soal nomor 5 itu jika nilai jual rumah 150 juta dan jika tahun pendidikan itu 15 tahun, berarti ini dia. Nih, Y2 sama dengan jika tahun pendidikan itu 15 tahun dilambangkan dengan X1 dan jika nilai jumlah rumah itu 150 dilambangkan dengan S2. Ini dia hasilnya. X1 nya tadi kan udah diketahui sebelumnya, X2 nya juga udah diketahui sebelumnya. Nah, jadi dia itu masukkan aja 15 sama 50 nya, langsung ini ditambahkan, dikalikan ke dalam, ini juga dikalikan menghasilkan 44,73 ditambah minus 66 dengan hasil akhir minus 21,35. Itu saja yang dapat saya bahas, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kata salah ataupun ada perhitungan yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.